Keesokan harinya, pengumuman terkait kemunculan pemegang peringkat termuda membuat seluruh kerajaan gempar. Seorang sekretaris ibu kota Kairo langsung melaporkan hal ini kepada pemegang kekuasaan pemerintahan pusat, yaitu Marquis Benedict. Pihak-pihak yang lain juga, terutama kedua kerajaan, sudah bergerak dengan begitu cepat. Mereka langsung bergegas menemui Roman Dimitri sesaat setelah pengumuman itu diterbitkan. Sekarang Kairo terbelah menjadi 4 fraksi. Pertama, fraksi royalis yang mendukung raja. Kedua, fraksi bangsawan yang berfokus pada Marquis Benedict. Ketiga, fraksi pro Kronos, dan keempat, fraksi pro Valhalla yang di bawah pengaruh negara luar. Begitulah kira-kira situasi terkini dari kerajaan kecil Kairo. Lantas, sang Marquis pun memerintahkan sekretarisnya untuk segera mengirimkan seorang utusan dan menyuruhnya untuk mencegah fraksi yang lain agar tidak mengambil Roman Dimitri darinya. Sementara itu, di lini depan kerajaan Kairo yang berbagi perbatasan barat dengan Kekaisaran Kronos dan perbatasan selatan dengan kerajaan Hektor. Kronos adalah satu dari 2 superpower benua dan kekaisaran yang melahirkan Kaisar Alexandro menginginkan kerajaan Kairo menjadi negara bawahan mereka, dan mereka sudah menyerang perbatasan Kairo selama bertahun-tahun. Setiap harinya prajurit-prajurit Kairo berjatuhan di lini depan. Ditambah lagi dengan rakyat Kairo yang mengkhianati negara dan memutuskan untuk mengikuti Kronos pun memberikan banyak tekanan untuk menyerah dari dalam. Dan disinilah adik Roman Dimitri, yaitu Rodwell Dimitri, ditugaskan. Setiap harinya dia harus mengumpulkan jasad-jasad rekan seperjuangannya yang gugur dalam medan perang. Lini depan memang benar-benar mengerikan, dan inilah kenyataannya bagi kerajaan kecil yang lemah seperti Kairo. Tidak ada hari tenang di daerah perbatasan barat. Tiba-tiba rekan di belakangnya berkata, "Apa kau sudah mendengar beritanya bahwa kakakmu Roman Dimitri menjadi pemegang peringkat termuda dalam sejarah?" Rodwell mengerutkan dahi. "Itu cuma rumor, entah tipuan apa yang direncanakan keluarga kami. Jangankan pemegang peringkat, dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tak lama lagi kebenarannya akan segera terungkap," ujarnya. Di sisi lain, Roman tengah kedatangan tamu. Dia mengaku sebagai utusan dari kerajaan Kairo, dan tujuannya datang ke sini adalah untuk menunjuk Roman Dimitri sebagai satria kerajaan. Karena satria kerajaan langsung melayani sang raja, maka itu posisi paling terhormat yang bisa diterima oleh satria. Tapi Roman malah berkata, "Untuk apa aku repot-repot datang ke ibu kota kalau cuma disuruh jadi satria kerajaan?" Si utusan membalas, "Kalau kamu jadi satria kerajaan, kamu akan mendapatkan mansionmu sendiri, dan keluarga Dimitri akan diberi gelar yang lebih tinggi lagi." Roman kembali berkata, "Apa keluarga kerajaan sangat miskin sehingga tidak bisa memberikan pilihan yang lain selain memberi gelar satria dan 1 buah unit bangunan?" Si utusan jadi tersinggung. Dia murka kepada Roman. "Hadiah yang kami tawarkan saja sudah sangat berlebihan untuk orang sepertimu. Berani-beraninya kau meminta lebih kepada kami." Roman membalas, "Ajakanmu terkesan memaksa dan tawaranmu seperti terpaksa. Asal kau tahu, 5 hari yang lalu utusan dari keluarga Kronos datang menemuiku. Dia menawarkan sebuah mansion, ribuan pasukan, emas dan perak sebagai balasan atas kesetiaanku pada mereka. Mereka juga memintaku untuk melakukan ikatan kekeluargaan melalui pernikahan politik. Kemudian 3 hari yang lalu, dari keluarga Denver, katanya mereka ingin menjadi pendukungku. Lalu aku bertemu dengan seorang utusan dari keluarga Benedict kemarin malam. Mereka menawarkan 3 kali lipat dari yang ditawarkan oleh keluarga lain. Apalagi mereka siap mendukungku ketika aku menjalani wajib militer bulan depan." Akhirnya si utusan itu menunduk, meminta maaf karena sudah bersikap angkuh dan sudah meremehkan Roman. Wajah sombongnya hilang dan berubah menjadi ekspresi wajah yang menyedihkan. Dengan memelas, dia meminta kepada Roman agar sekiranya dia dapat meminjamkan sedikit kekuatannya untuk membantu yang mulia raja. Karena seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Kairo itu kecil dan selalu menjadi sasaran empuk bagi negara-negara lain. Apalagi belakangan ini ada seorang pengkhianat yang berusaha mengambil alih kerajaan. Roman hanya tersenyum mendengarnya. Lalu dia berkata, "Semua hadiah yang mereka tawarkan tidak ada yang membuatku tertarik. Karena itulah aku tidak berniat menerima tawaran siapapun." Si utusan nampak girang mendengarnya, karena dia mengira masih ada harapan untuk Roman bergabung ke dalam kerajaan. Lantas dia pun pamit undur diri dan berkata akan menunggu hari di mana dia bersumpah setia kepada kerajaan. Dengan begini, sudah 4 tawaran dan juga sudah 4 penolakan. Dia tidak sudi untuk bersumpah setia kepada siapapun, apalagi kepada keempat kekuatan, karena nantinya mereka akan menjadi musuhnya suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, Roman harus mengulur waktu terlebih dahulu, yaitu dengan cara menggantung harapan mereka. Sebulan kemudian, Roman pun berangkat dari rumahnya menuju ke perbatasan selatan untuk menyelesaikan wajib militernya. Dia tidak sendiri, melainkan bersama 30 prajuritnya yang siap mengawalnya. Di pemberhentian terakhir sebelum sampai ke perbatasan selatan, mereka pun berhenti dan beristirahat di sebuah penginapan. Ketika tengah membaca surat di dalam kamarnya, Roman mendengar suara keributan di bawah sana, dan ternyata suara keributan itu disebabkan
disebabkan oleh seorang putra sulung dari keluarga Albert yang bernama Henry Albert. Dalam surat itu, Marquis Benedict mengatakan kalau dia sudah mengirim seseorang di perbatasan selatan untuk menopang kehidupannya selama menjalankan wajib militer. Niat baiknya itu sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Dia sampai melakukan itu karena dia tidak ingin kehilangan sosok Roman, karena tidak ada lagi bakat yang lebih hebat darinya untuk menggulingkan satria kerajaan. Perbatasan selatan berbeda dari situasi aman yang diyakini oleh sang Marquis. Tempo lalu, seorang utusan dari Valhalla memberikan sebuah informasi sebagai hadiah tawaran atas perekrutan Roman. Dia mengatakan bahwa perbatasan selatan itu seperti bom waktu yang hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Henry Albert adalah salah satu keturunan tersohor dari kerajaan Kairo. Dia berkata kepada Chris bahwa dia ingin menggunakan tempat ini. Roman pun datang dan bertanya, "Ada apa?" Chris menjelaskan bahwa dia ingin menggunakan penginapan ini dan menyuruh kita untuk segera angkat kaki dari tempat ini. Mendengar hal itu, Roman pun langsung menarik pedangnya, kemudian berkata kepada mereka semua, "Kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan pergi dengan senang hati." Henry murka dan hendak menarik pedangnya, tapi kemudian langsung dicegah oleh anggota pasukannya yang baru mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah Roman Dimitri, yaitu seorang pendekar pedang yang baru-baru ini menjadi pemegang peringkat termuda dalam sejarah. Dia membantai keluarga Barco dan membunuh putra sulungnya di hadapan ayahnya. Dia adalah seorang iblis tanpa ampun yang akan membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Mendengar hal itu, Henry jadi pucat pasi. Dalam benaknya dia berkata, "Aku pasti akan langsung mati kalau aku sampai menarik pedang ini." Lantas, dia pun langsung kabur melarikan diri, meninggalkan pasukannya yang masih berada di dalam ruangan itu. Dan setelah itu, 3 kejadian yang sama terjadi, dan semuanya langsung melarikan diri setelah mendengar nama Roman Dimitri. Malam harinya, Roman menyempatkan diri untuk mencari sesuap informasi kepada si pemilik penginapan. Menurut penuturannya, perbatasan selatan itu tidak ada bahaya sama sekali dibandingkan dengan perbatasan barat, karena di sini kerajaan Kairo mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Hector. Itulah alasan kenapa anak-anak keluarga bangsawan yang gagal melarikan diri dari wajib militer melakukan yang terbaik untuk pergi ke perbatasan selatan, yang juga dikenal sebagai tempat wisata. Latihannya benar-benar tidak begitu keras dan tidak ada situasi di mana seseorang harus mempertaruhkan nyawa. Bisa dibilang ini adalah tempat yang sempurna untuk menyelesaikan wajib militer mereka. Tapi sebenarnya hal itu keliru, karena tepatnya pada 48 hari yang lalu, pengintai kerajaan Hector melewati perbatasan dan mereka langsung kembali setelah memastikan pergerakan di sini. Mereka sampai melakukannya sebanyak 3 kali. Entah mereka sedang bersiap-siap melakukan perang atau tidak, tapi dilihat dari semua pengumpulan informasi, perbatasan selatan yang sekarang bukanlah tempat yang aman. Keesokan harinya, mereka pun dikumpulkan di dalam satu lapangan untuk mendengarkan siraman rohani dari seorang komandan yang bernama Viscount Bale. Dan setelah acara itu selesai, Roman pun dipanggil oleh sang komandan agar segera menemuinya di ruangannya. Sang komandan langsung belak-belakan berkata kalau dia ingin memberi kesan yang baik kepada Marquis Benedict. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat Roman nyaman di sini. Tapi sebagai gantinya, dia ingin Roman memuji namanya di hadapan Marquis Benedict ketika bertemu nanti. Roman yang suka dengan sikap terus terangnya itu pun kemudian mengiyakan. Instruktur Jenderal Kemah Pelatihan Selatan, yaitu Mac Barney, adalah seorang petarung veteran yang berjuang di perbatasan barat. Tepatnya pada 3 tahun yang lalu, dia bertarung di perbatasan barat secara sukarela karena kesetiaannya pada kerajaan dan melewati banyak pertempuran dalam kurun waktu 10 tahun. Hingga pada akhirnya dia berhasil menjadi komandan yang memimpin 100 prajurit. Tapi satu musibah itu mengakhiri semua pencapaiannya. Dalam pertarungan sengit melindungi perbatasan barat, dia kehilangan tangan kanannya yang memegang pedang. Pada waktu itu bukan tentang rasa sakit yang menyakitkan, tapi dia lebih menderita karena mengetahui satu fakta kalau kehidupannya sebagai petarung sudah berakhir. Sebagai pengakuan atas pencapaiannya di garis depan selama ini, dia pun ditempatkan di perbatasan selatan sebagai instruktur kemah pelatihan. Dia memang harus meninggalkan medan perang, tapi tetap saja itu menyakitkan, dan akhirnya dia pun terpaksa harus menerima kenyataannya. Namun sistem latihan kemah di sini benar-benar tidak berkualitas. Semua orang menerima latihan yang sama di kemah pelatihan barat, tapi para anak bangsawan di sini malah dibebaskan dari latihan.
padahal dia sudah menyusun sistem latihan yang keras selama 3 minggu. Tapi semua itu tidak ada gunanya kalau bangsawan yang memimpin prajurit tidak mengikuti latihan. Saat dia berpikir sudah menyerah dengan tempat ini, tiba-tiba dia dikejutkan dengan pemandangan menakjubkan yang belum pernah dia lihat selama di sini. Mereka berbaris dalam barisan yang sempurna, dan bahkan ada seorang komandan yang sudah siap menunggu pelatihan darinya. Dalam benaknya beliau berkata, apa mereka masih belum mengetahui tentang kemah pelatihan selatan? Lantas dia pun menjelaskan kepada Roman bahwa kemah pelatihan selatan tidak memaksa bangsawan untuk berlatih. Kemudian dia menyuruh Roman untuk beristirahat dan meneduh di bawah pohon seperti yang lain. Tapi Roman berkata, serangan musuh tidak membeda-bedakan status di medan perang, dan tidak semua peperangan terjadi di area terbuka seperti gunung, sungai, rawa, dan lain sebagainya. Demi komandan memainkan peranan mereka di berbagai medan, setidaknya mereka harus mempunyai tenaga yang cukup untuk mengikuti pergerakan prajurit. Karena itulah sudah semestinya komandan yang memegang kepemimpinan juga mengikuti latihan, dan aku memahami betul kalau kemah pelatihan selatan adalah cara untuk memastikan kekuatan prajurit dengan memberikan pengalaman pada mereka. Oleh sebab itu, tidak perlu bagimu memberikan senyum palsu di depanku. Aku sudah siap menerima segala jenis latihan tanpa memperdulikan statusku. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ada bangsawan yang siap mengikuti latihan. Tadinya dia ingin memberi keringanan, tapi nampaknya hal itu sudah tidak diperlukan. Lantas dia pun naik ke atas panggung, lalu berkata di hadapan mereka bahwa kita akan melakukan latihan fisik di minggu pertama. Dan akhirnya gerbang latihan neraka pun dimulai. Roman bersama anggota pasukannya melesat dengan cepat menaiki anak gunung, meninggalkan peserta lain yang sudah sangat jauh tertinggal di belakang. Latihan dilanjutkan pada sore hari dengan mengayunkan pedang tanpa henti. Dan pada malam harinya, para peserta yang lain mengeluh dan mulai bergosip tentang kemah pelatihan ini. Mereka mengira kalau kemah pelatihan selatan itu santai, tapi ternyata mereka malah berlatih sekeras ini pada hari pertama. Pemicu dari latihan neraka ini tak lain dan tak bukan adalah Roman Dimitri. Lantas mereka pun berkata kepada anggota pasukan Roman untuk sedikit menahan diri dan menyuruhnya untuk menurunkan sedikit tempo latihannya. Yang lainnya menimpali, dibandingkan dengan kalian, kami cuma prajurit yang baru direkrut. Kami juga bisa menangani latihan seperti ini asalkan mendapat waktu untuk bersiap-siap. Tapi sudah jelas akan ada jurang karena kami tidak berlatih selama kalian. Lantas Henderson pun angkat suara, memangnya sudah berapa lama kalian berlatih? Salah satu dari mereka pun menjawab, kami baru berlatih selama 1 tahun. Henderson kembali berkata, tampaknya kau salah sangka, kami baru berlatih 3 bulan yang lalu, dan kalian masih mau bilang tidak punya waktu untuk bersiap-siap. Kalian cuma tidak berusaha sebaik mungkin, itu saja. Pada hari di mana dia memeriksa pengumuman perekrutan, saat itu dia langsung mengambil keputusan untuk menjadi bawahan Roman Dimitri. Dia mengira kalau cuma sekedar menjadi prajurit pribadi, kualifikasi yang dibutuhkan tidak akan terlalu besar. Tapi ternyata itu hanya sekedar delusi. Tentara bayaran veteran seperti Lucas, Puki, dan lainnya berkumpul untuk syarat Roman dengan tawaran yang cukup mengejutkan. Tiba-tiba saja Henderson yang bukan siapa-siapa seperti dikepung oleh hewan buas. Kemudian dia pun curhat kepada Chris bahwa dirinya tidak cukup pantas untuk melayani tuan muda Roman, apalagi dia cuma pemula yang bahkan tidak bisa mengayunkan pedang dengan benar. Sedari awal dirinya yang cuma seorang petani selama ini berpikir untuk melayani tuan muda Roman adalah keputusan yang angkuh. Chris menyela, apa maksudmu kau menyerah karena kau tidak lebih hebat dari yang lain? Henderson mengangguk. Ketika aku melihat Kevin untuk pertama kalinya, dia cuma bocah yang matanya dipenuhi kedengkian. Jujur saja, saat itu aku tidak memahami alasan tuan muda Roman sampai menerima rakyat jelata. Tapi apa kau sudah melihat Kevin yang sekarang? Dalam waktu yang singkat, dia berubah menjadi seorang petarung yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sama halnya dengan diriku, aku menantang tuan muda Roman dengan angkuh ketika baru bertemu, dan hasilnya rahang depanku hampir dihancurkan olehnya. Dulu aku sekedar katak di dalam sumur, tapi sekarang aku mengalami perubahan berkat arahan tuan muda Roman. Begitupun dengan Kevin. Dengarkan baik-baik, tuan muda sendiri yang menerimamu sebagai prajuritnya. Mungkin kondisimu memang menyedihkan sekarang, tapi kau punya potensi untuk berkembang. Sama seperti Kevin dan aku, tuan yang kita layani adalah orang yang bisa membuat itu menjadi kenyataan. Pada hari itu, kehidupan Henderson mulai berubah. Dia mengikuti latihan selama beberapa bulan terakhir. Tidak peduli sekeras apapun, dan bahkan jika dia muntah atau pingsan, dia tetap melakukan yang terbaik untuk tidak tertinggal. Dan hasilnya dia menjadi dirinya yang sekarang. Dipikir perang itu seperti apa? Apa kalian akan mengomel karena tidak sanggup bertarung dengan alasan tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk bersiap-siap ketika hidup dan mati kalian dipertaruhkan dengan membunuh lawan? Bukannya mengakui kelemahan dan berjuang untuk menjadi lebih kuat.
kalian malah memilih untuk menarik orang lain ke tingkatan kalian. Tidak ada alasan untukku menanggapi permintaan tidak masuk akal dari kalian." Setelah mengucapkan hal itu, Henderson pun balik badan, meninggalkan mereka yang masih terdiam membisu. Latihan fisik neraka dilanjutkan, meski tingkat kesulitannya meningkat setiap harinya. Tapi prajurit Roman sudah menetapkan diri mereka dan mengikuti latihannya sampai akhir. Sementara itu, seorang kapten pasukan pengintai yaitu Jackson memberikan laporannya kepada sang raja bahwa selama beberapa tahun terakhir, pasukan pengintai menyusup dan memeriksa 5 garis pertahanan perbatasan selatan sebanyak 48 kali, dan hasil penyelidikannya adalah kalau kekuatan mereka lebih diarahkan ke perbatasan barat karena perseteruan mereka dengan Kronos, sehingga membiarkan perbatasan selatan terbengkalai. Karena itulah menaklukkan perbatasan selatan akan menjadi sangat mudah. Kerajaan Hektor dulunya merupakan kekuatan besar yang setara dengan kekaisaran Kronos, tapi kerajaan yang berkembang dengan pesat berkat kehebatan mereka dalam pertahanan mengalami kekalahan yang mengenaskan melawan Valhalla dan perlahan mulai terjatuh. Bahkan pertahanan Hektor terjatuh sampai setara dengan kerajaan Kairo dan berakhir menjadi satu dari 6 kerajaan di benua yang terpaksa tunduk pada kekuasaan kekaisaran. Pangeran Hektor yaitu Edwin Hektor angkat bicara kepada sang raja bahwa kerajaan Hektor sudah menderita karena gagal panen dalam 5 tahun terakhir. Uang yang kita pinjam dari Gold Bank untuk mengatasi masalah pangan pun berakhir dengan memberikan bunga yang mencekik kita. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Kalau tidak, maka kerajaan Hektor akan kehilangan statusnya sebagai kerajaan. Tapi kita sudah melakukan persiapan dengan matang selama beberapa tahun terakhir demi rakyat dan kerajaan yang mengalami keputusasaan. Anda harus segera mengambil keputusan. Akhirnya sang raja pun memberikan titahnya bahwa mulai detik ini aku memberikan semua wewenang penanggung jawab terkait perang pada satu-satunya pangeran Hektor yaitu Edwin Hektor. Titah sang raja dijunjung dan segera diamini oleh sang pangeran. Bilangan hari telah terlewati, latihan selama 3 minggu menemui ajalnya. McBurney pun memberikan secarik peta perbatasan selatan sebagai hadiah perpisahan kepada Roman. Roman menerimanya dengan senang hati dan mengucapkan rasa terima kasihnya dengan senyuman. Sementara itu, di garis pertahanan pertama perbatasan selatan, tiba-tiba dikepung dan diserang oleh pasukan musuh.